merupakan suatu perkembangan dari hukum kepilotan yang terus berkembang sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Baik, saya pikir sudah di luar kepala ya, di luar kepala syarat dinyatakan pilot ini. Kemarin saya baru saja mengajar calon hakim niaga, ada 42 orang. Jadi kelompok sini, kelompok sini, pengertian batasan sederhana. Jadi mereka mengatakan, apa itu tidak sangat subjektif, Bu? Seorang hakim mengatakan, ini sederhana. Hakim yang lain mengatakan ini rumit. Ya. Nah, kalau ini secara normatifnya ya seperti ini. Jadi penjelasan normatifnya seperti ini, tapi kan Anda sebagai hakim tentunya bisa merasakan, bisa sense of ininya itu adalah apakah ini jangan satu arah. Ayo, monggo Pak Inus, ayo Pak Inus, ada ini. Pak Bibi, ayo Pak Bibi ini teman saya. Terima kasih ya. Saya kira masalah ini masalah yang saya kira kita alami semua ya. Cuman masing-masing itu mempunyai batasan yang berbeda-beda. Biasanya yang sering terjadi perbedaan itu kalau kita pas ditunjuk sebagai hakim pengawas sering cenderung wah ini rumit sekali, kenapa diputus demikian kan dikabulkan kan begitu. Yang sering saya lihat itu biasanya berkaitan dengan penjamin. Jadi misalkan suatu hutang dijamin oleh si A, kemudian juga banyak penjaminnya dan sebagainya. Kemudian setelah dijatuhkan pilot, tentunya penjamin. Jadi hakim niaga yang lama gabung dengan yang baru dengan ini, jadi saling sharing tukar pengalaman. Nah, yang paling diuntungkan tentu saja yang sedang saat ini sedang jadi hakim niaga dan yang akan karena seperti kayak saya paling juga saya saya kebetulan punya banyak teman kurator yang sering update, Bu, di pusat itu kok begini Bu, di Surabaya gini. Saya sudah bermain di luar itu ya, saya nggak bisa komen lah saya bilang gitu. Tapi saya masih sering mendengar seperti itu, keluhan-keluhan yang seperti itu. Jadi terus terang aja, ini sangat bagus ya usulan Pak Wiwi ini. Sekarang kita mulai dari yang kecil ini, nyatakan pilot bersama-sama dengan yang dijamin, ya. Tapi sekarang dicoba dan dikabulkan terus, ya. Dulu nggak tahu siapa yang pertama kali mengabulkan, udah terus. Akhirnya ya bikin mumet kita sendiri. Pilot yang kita tuh sangat simpel, sangat mudah. Ya, kita tidak mengenal insolvency test. Ya, kalau dulu malah zaman Faillissement Verordening, ya, Faillissement Stadblad berapa tuh? 19 berapa? Daripada utangnya. Hartanya harusnya lebih kecil daripada utangnya. Nah, sehingga akhirnya kalau seperti ini utang-utang swasta ya bakalan nggak jelas juntrungannya. Nah, akhirnya kemudian keluarlah Perpu tahun 98 itu yang ditingkatkan menjadi undang-undang dan akhirnya sekarang menjadi. Nah, di situ dalam Faillissement Verordening itu digunakan solvency test. Nah, kemudian digunakan ada pabrik sepatu yang pilot gitu. Dan saya waktu itu ada hakim senior ini jadi hakim komisaris, beliau pindah karena jadi ketua di mana, kemudian dipindah ke saya. Aduh, gimana nih hakim komisaris? Untuk saya sebentar kemudian baru berapa bulan saya belum berbuat apa-apa. Karena juga barangkali kaitannya dengan kreditur lain, Bu. Ya. Yang kami tanyakan soal kedudukan BI Cengkeh. Oke. Nah, sebagai bukti keberadaan kreditur lain. Sebenarnya bagaimana, Bu? Makasih, Bu. Oke, ini sangat menarik ya. Ini BICK ini menjadi permasalahan wajib dihadirkan. Ini saya ditanya sama salah satu kurator. Kemudian oke, kita baik BICK itu status seperti itu. Nah, ini digunakan oleh
beberapa pemohon untuk apa namanya, untuk membuktikan bahwa adanya kreditur lain. Nah, kalau Anda jadi hakimnya, lalu apa ketika menerima BI checking ini, apakah bisa digunakan? Barangkali ini juga ada dua permasalahan. Selain BI checking, apakah tagihan pajak juga bisa? Ya kan? Pernah nggak? Ada yang pernah ngalami kreditur lainnya tagihan pajak? Apakah tagihan pajak juga bisa digunakan dasar untuk menyatakan pilot karena adanya kreditur lain? Ayo. Merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh debitur, sehingga juga merupakan syarat untuk dipakai sebagai kreditur lain, karena merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh debitur sebagai kewajiban pajak. Jadi menurut Pak Ari bisa? Bisa. Kalau BI checking? BI checking juga merupakan bisa juga sebagai kreditur lain. Alasannya? Karena juga sama dengan kewajiban yang harus dibayar. Misalnya utang yang harus menjadi kewajiban yang dibayar kepada kreditur. Oke, baik. Di meja sini, bagaimana? Pengadilan niaga se-Indonesia tidak seragam. Ya. Nomor 7 atau 07? 7 atau 07? 7, tidak usah pakai 0, ya. Tidak ada kasih tahu PP-nya. Bisa diucapkan secara lisan. Sederhana kata Pak Bayu. Jadi ya, saat itu jadi bukan urutan ininya. Jadi bukan pilot, bukan. Tapi yang saat ini terjadi apa? Pilot. Jadi pilotnya nomor 02 misalnya gitu ya. Baru berasal dari mana? Yuntonya PKPU. Ya, jadi saat ini apa? Saat ini yang kejadian itu apa? Kasih tahu PP-nya Pak. PP suka keliru. Silakan, boleh dalam rapat verifikasi kemudian Anda silakan diajukan dalam waktu 14 hari sejak verifikasi ini. Boleh, itu akan memudahkan. Ya kan? Begitu saudara membuat apa namanya? Mediasi tidak berhasil, artinya ketika saudara akan mengajukan ini kepada hakim pengawas, itu saudara harus melaporkan kepada kepanitiaan muda keberatan nomor berapa, kemudian amar putusannya seperti apa, kan seperti itu. Jadi ya, itu administrasinya seperti itu. Udah selesai ya, namanya prosedur ya. Jadi pedestrian pilot ya, pedestrian pilot, gugatan lain-lain. GLR saya nggak tahu istilahnya apa ya. Nah, jadi ini nomor baru, sehingga nomor baru harus ada skum, harus membayar. Ya. Nah, besok nanti lain kali kita ngobrol mengenai apa saja yang bisa masuk gugatan lain-lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya daripada ketinggalan pesawat. Kami ditinggal. Saya foto dulu dong. Oh iya. Foto. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Masih menarik Pak ya, masih segar. Sekarang kita memasuki sesi yang kedua, yaitu mengenai PKPU. Telah hadir di tempat ini seorang narasumber yang Bapak dan Ibu mungkin sudah mengetahui. Beliau adalah Pak Hirupar Prabowo, SHMH. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Menarik materi yang akan dibawakan oleh beliau mengenai PKPU. Saya mengharapkan dari peserta ini bisa lebih interaktif. Mungkin nanti lebih banyak pertanyaan, karena pesan dari pimpinan bahwa kegiatan pembinaan ini lebih banyak nanti di praktek. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan praktik di lapangan itu bisa disampaikan kepada narasumber, kepada Pak Heru, karena beliau sebagai hakim niaga juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mengingat waktu sesuai jadwal kita ini kan mulai jam 11 sampai jam 1. Jadi mungkin kita selesaikan materi ini sampai jam 1. Jadi kalau istirahatnya nanti setelah jam 1 materi ini selesai, jadi kita ada isoma itu jam 1 sampai jam 2. Nanti kita masuk ke kelas ini kembali itu jam 2.
Ya, kita sepakat ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya, terima kasih. Segala hal yang berkaitan dengan PKPU yang Bapak Ibu alami dalam praktek tadi kan disampaikan Bu Ibu, penomoran aja berbeda-beda di Surabaya, di Makassar, di Medan, Semarang, dan di Jakarta pun beda-beda gitu ya. Padahal itu baru penomoran, Pak Riz ya, baru pun gitu kadang-kadang ngomongannya kalau dipikir-pikir ada yang benar juga gitu. Jadi manusia itu gimana casingnya, tapi kalau kadang-kadang ngomongnya kalau diruntut ada juga yang benar. Ini yang perlu saya sampaikan, bukan permasalahan yang ini, maksudnya butuh keseragaman. Iya. Bahwa di dalam praktek PKPU sementara yang pernah saya alami dengan Pak Basrin dulu itu, ada suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur. Dalam 1-2 hari proses, dia dari debitur mengajukan PKPU debitur. Nah, ini kan terjadi suatu hal kebingungan. Jadi supaya kita nanti dalam praktek ada keseragaman, mungkin bisa kita bahas. Pada majukan juga. Nah ini nanti supaya keseragaman kita, pemikiran kita, persepsi yang sama, mungkin kita diskusi aja dulu ini masih sederhana tapi ini penting, dan suatu saat Bapak Ibu akan juga menemui yang demikian ya. Oke, sekarang dari meja sini gimana kira-kira kalau ada hal seperti itu ya. Jadi kreditur ajukan PKPU pertama, nah nggak lama kemudian debitur juga ngajukan PKPU. Masih di Sidoarjo kita. Iya, terima kasih Pak Heru. Jadi kami ini tadi sependapat karena memang akhirnya toh permohonan PKPU itu muaranya ke perdamaian. Itu aja Pak, singkat dari kami Pak. Hampir dapat dipastikan ada kepentingan. Kepentingan utama adalah pengurus. Nah, Ya, rebutan jadi pengurus. rebutan jadi pengurus. Nah, dengan keluarnya SEMA nomor 2 2016, di mana oleh debitur yang mengajukan PKPU, pengurusnya harus persetujuan daripada kreditur, maka yang terbaik adalah kita putuskan dulu debitur sendiri. Nah, kalau nanti kreditur yang kita kabulkan, pengurus dia yang masuk. Tapi kalau debitur yang kita putuskan, tentu ada persetujuan dari kreditur, sehingga terdapat fair di sana. Terima kasih. Betul. Kalau debitur mengajukan apa permohonan PKPU, dia mau ya kami coba terus saja. Saya ini mau ini jangan pahitkan dulu gitu kan. Gampang bahasanya seperti itu. Kalau kreditur gimana? Kreditur itu sebenarnya memberi kesempatan kepada debitur untuk mengusulkan ininya, gedul utangnya supaya nanti bisa ini, kalau misalnya dia punya perusahaan ya perusahaannya bisa bernafas dulu sambil bisa membayar utang-utangnya, kan tujuannya seperti itu. Jadi kalau seperti itu sebenarnya itu saya sependapat bahwa sebenarnya debitur itulah yang kita utamakan dulu. Suatu ajas di dalam PKPU maupun pilot sama, tidak ada nebis in idem. Oleh karenanya azasnya adalah tidak mengenal nebis in idem. Jadi nggak ada batasannya memang. Tapi ketika sudah di PKPU pun bisa kita juga minta bisa mengusulkan, hakim pengawas bisa mengusulkan untuk di apa? PKPU-nya di apa kan? Di apa? Bisa nggak kita ini PKPU-nya supaya apa namanya? Nanti ada kita jelaskan ya. Jadi dapat memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar dengan maksud mengajukan rencana perdamaian. Jadi tujuan akhirnya kan sebenarnya perdamaian itu ya. Itu ini dia mau ngajukan, nggak bisa gitu. Nah, dia lapor kemana-mana, ya, laporannya sampai ke meja saya waktu itu kan ininya. Terus saya panggil hakimnya bersangkutan. Kita boleh nyampaikan, oh ini nggak bisa karena sudah lewati sidang pertama misalnya kan.
Tapi kalau dia masih ngotot, ya udah terima aja. Tapi nanti di putusannya itu kita pertimbangkan, itu lebih aman. Tapi dalam putusan ininya ya. Jadi jangan hanya lesan aja, jangan kemudian kita usir saja dan sebagainya. Karena setelah dilakukan penelitian, kita sebagai hakim pengawas melakukan dengan data dokumen yang ada, kan memang apa yang tadi dijelaskan, apakah setingkat Hotman Paris atau lawyer yang baru jadi advokat itu kan tidak sama, ya kan. Nah ini menjadi sebuah problem ketika hakim pengawas sudah merekomendasikan sekian persen, ya kadang ada yang 1, sekian persen, tetapi penentuan akhir kan ada pada hakim pemutus. Hakim pemutus itu bisa sama seperti hakim pengawas, bisa juga naik, bisa juga turun. Nah ini apakah ada semacam aturan atau etikanya atau tidak? Apa harus hakim pemutus itu harus apa kata hakim pengawas? Kalau apakah kata hakim pengawas ini mohon maaf ya kepada semua rekan-rekan, bisa terjadi sebuah konspirasi atau kong kali kong. Ini mohon petunjuk dari Bapak. Ya. Jadi gini, hakim pengawas Jakarta Pusat itu. Ya. Itulah, jadi kita mulailah dari sekarang, nanti Bapak Ibu kembali. Berkaitan dengan perbedaan antara pengurus dengan kurator berkaitan dengan tugasnya, saya kira mungkin saya juga bisa pendapat atau cuma yang jelas kalau pengurus itu masih ada campur tangan dengan debitur untuk melakukan pengumpulan akta berkaitan dengan bagaimana caranya untuk melakukan usaha untuk meningkatkan barangkali ada suatu perusahaan atau untuk meningkatkan perusahaan, dan sekaligus untuk bersama-sama untuk mengadakan perdamaian dan dengan debitur negosiasi dengan kreditur. Namun kalau kurator ini memang seperti yang sudah dijelaskan tadi, termasuk mengajukan gugatan lain-lain untuk melacak harta-harta itu sampai ke wilayah hukumnya, yaitu tugasnya lebih berat sampai dengan pemberesan. Jadi intinya itu kalau di pengurusan itu masih ada bersama-sama dengan debitur untuk pengelolaan budal balik. Kalau di kurator sudah hampir semua pengambilan dari kekuasaan debitur. Itu aja. Oh, iya. Itu tadi yang di dalam dalam PKPU tugas dari pengurus itu dia bersama-sama dengan debitur melakukan tugas pengurusan, sedangkan dalam kepailitan itu kurator melakukan tugas sendiri karena debitur pailit tidak lagi punya kuasa untuk itu, semuanya diberikan kepada kurator. Demikian Pak. Tambah. Terus tingkat ininya seperti apa, itu syarat kesulitannya seperti apa, tahapnya sudah sampai mana, itu selalu harus menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau maunya sih maunya pengurus, maunya kurator itu besar, pokoknya harus maksimal. Gitu kan. Itu hak yang didahulukan. Ya. Khawatirnya nanti ini selama stay itu kan kurator masih bisa mengutak-atik ini budel nih, dan yang bisa merugikan pemegang hak tanggungan. Nah, rasio legisnya apa ini Pak? Bukankah dengan hak tanggungan bahwa pemegang hak tanggungan boleh menjual langsung, boleh melelang? Tapi kenapa malah dalam undang-undang kepailitan seakan-akan mengalahkan undang-undang hak tanggungan? Itu saja. Ini ada kabar beliau meninggal barusan ya. Makanya kita menundukkan kepala sebentar, bersama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Oke, selesai. Terima kasih ya. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Amal-amalnya juga diterima, kemudian keluarga yang ditinggalkan juga akan bersabar ya, lebih bersabar ya. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada para peserta. Kami akan melanjutkan materi yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang, salam bahagia buat kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara pembinaan. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Rahmi Mulyati SMA. Yang saya hormati para peserta pembinaan hakim niaga dalam implementasi dan penegakan hukum Pengadilan Negeri kelas 1 khusus di lingkungan peradilan umum. Materi demi materi sudah disampaikan oleh para narasumber yang pertama, kedua, dan kita selanjutnya akan memasuki materi yang kedua, yaitu pengurusan PKPU dan teknik pembuatan template yang nanti akan disampaikan Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Rahmi Mulyati SMA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita bersama. Yang terhormat teman-teman semua hakim niaga di seluruh Indonesia. Saya rasa saya baik di bawah ya, bicara susah. Saya ini udah istilah ini udah sering ya. Sudah sering dan kita ditanya terus, termasuk saya harus pergi ke Departemen Keuangan rapat di PKPU pada 10 indikator yang dilakukan oleh Bank Dunia. Itu memulai usaha, perizinan, segala macam di dalam di sini. Lanjut Pak. Nah di sini Indonesia, peringkat Indonesia meningkat menjadi 91 di 2016 dari 109 dan 106 setelah melakukan perbaikan penyesuaian. Nah memang pada umumnya Indonesia, peringkat Indonesia itu yang di 10 tadi itu banyak yang meningkat. Pas di bidang kita ini turun. Target dari Presiden untuk 2017 adalah peringkat 40. Apakah mungkin termasuk kita nanti? Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian target 2018 itu peringkat 35 rapat kerja pemerintah. Baik, lanjut. Mas, lanjut. Baik, update peraturan terkait indikator insolvensi. Ini tujuan pengaturan ini untuk menyederhanakan perhitungan remunerasi atau imbalan jasa kurator dan pengurus, menurunkan jumlah biaya kepailitan dan PKPU, dan meningkatkan ganti rugi bagi kreditur di sana. Kita masing-masing perbaiki diri. Baik, silakan. Berencana akan menyambungkan semua pengadilan niaga ini secara online. Dapat memantau kurator yang menangani perkara lebih dari 3. Misalkan di Pengadilan Jakarta Pusat akan ditunjuk kurator. Padahal tujuan usaha itu kan untuk memberikan tenaga kerja, pemasukan kepada negara. Sepertinya kerja kita cuma kita aja nggak tahu, contohnya kita jaringan ke sana aja. Bapak Ibu semua sudah mengerti kan kita ya pertanyaannya ya. Ada pertama PKPU sampai tahap homologasi, dan ini dalam hal pelaksanaan perjanjian ya. Perjanjian itu kemudian berarti di sana kan sudah tidak ada PKPU. Baik. Kemudian muncul PKPU kedua. Di situ kan tahu kan kenapa mereka mengajukan PKPU? Karena nggak ada upaya hukum, mesti nanti ujungnya pilot.